Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Topik hari ini yang saya pilih adalah pilihan yang patut dipelajari. Kenapa topik ini diberikan Tuhan kepada saya? Karena di dunia ini banyak pilihan yang dapat kita ambil. Dan kadang-kadang tanpa hikmat kita mengambil satu pilihan yang keliru dalam hidup ini. Ada berbagai cara orang Kristen membentuk ibadahnya atau liturginya, dan banyak pengkhotbah itu bisa membangun khotbahnya dari berbagai latar belakang atau dari berbagai topik. Ya, kalau kita bicara tentang liturgi, kita susun liturgi atau urutan acara di dalam ibadah kita, ya dengan harapan itu akan menarik perhatian orang, akan menarik orang datang mengunjungi gereja kita dan beribadah di tempat kita. Ada ibadah yang disusun dari liturgi yang ketat urutannya ya, urutan acaranya tadi ya, dari apa sampai apa begitu ya. Dilakukan dengan liturgi atau urutan yang sama dari minggu ke minggu, terutama pada gereja mainstream. Ada yang semi kontemporer atau mix antara tipe lama dan tipe baru, atau yang benar-benar kontemporer atau kontekstual, atau sesuatu yang bisa menyedot perhatian terutama orang-orang muda. Nah, liturgi yang demikian itu tidak selalu sama tiap kali pertemuan mereka. Demikian juga bagaimana mereka menyusun dan membentuk mengaransemen pujian dan musik. Ada yang memakai alat musik kuno yang konservatif, tidak berubah seperti orgel ya, seperti piano gitu. Dan lagu-lagu pujiannya pun ada yang berasal dari lagu-lagu yang kuno dengan nada dan syair yang monoton ya. Ada yang memakai full band dengan lagu-lagu kontemporer dengan irama-irama kontemporer seperti irama disco, rock, cha-cha, dan sebagainya. Dengan tujuan supaya makin menarik sesuai dengan selera zaman. Ya. Demikian juga ada gereja-gereja yang mengutamakan atau yang menekankan pada karunia-karunia. Ada yang mengobral karunia-karunia roh, ada yang terang-terangan berpacu di dalam bahasa roh, penglihatan, eksorsisme di tengah-tengah ibadah. Nah, ini biasa dilakukan oleh gereja-gereja karismatik. Biasanya dengan harapan akan menyedot orang. Terus kemudian diviralkan atau di-broadcast di media sosial, di YouTube gitu. Dan ini bisa menjadi semacam promosi, ya. Tetapi di tempat lainnya ada yang tetap mempertahankan suatu ibadah yang tenang, bahkan melarang manifestasi-manifestasi yang aneh yang mau terjadi di tengah-tengah ibadah. Kemudian dengan sembrono mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari setan. Bapak Ibu, tentu kita harus memilih-milih mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari dunia. Demikian juga pengkhotbah-khotbah yang memberikan pengajaran, ada yang tidak mementingkan khotbah tetapi ditekankan kepada liturgi. Seperti perjamuan kudus itu lebih ditekankan atau dianggap lebih penting daripada berkhotbah. Ada yang mementingkan khotbah, ya, dan ini terbagi di dalam berbagai aturan waktu. Misalnya khotbah tidak lebih dari 30 menit, tidak boleh lebih dari 1 jam, atau bahkan kalau kita pernah pergi ke daratan Cina di gereja-gereja bawah tanah, mereka itu bisa berkhotbah 2 jam sampai 5 jam sekali ibadah mereka. Terus topik khotbahnya pun sebagian besar pengkhotbah suka mengkhotbahkan tentang kemakmuran, tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, ya, tentang penghiburan bagi yang mendapat masalah. Nah, khotbah-khotbah ini biasanya menekankan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan akan membuka peluang ketika umatnya siap menerima dan akan menyatakan mujizat, tanda-tanda ajaib, dan pertolongannya dan pengalaman ajaib lainnya. Dan sebaliknya ada khotbah yang menekankan kepada kualitas jiwa, pembentukan karakter, disiplin rohani. Nah, segmen yang seperti ini yang saya pakai, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dengerin khotbah-khotbah saya tidak banyak membahas tentang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sanggup menolong persoalanmu, sanggup membebaskan engkau dari segala masalah. Ya memang Tuhan itu hebat, dan memang Tuhan itu hebat, dan Tuhan itu sanggup untuk menolong saudara. Tapi itu tidak akan saya sentuh, tidak akan saya tekankan di dalam khotbah saya pada akhir-akhir ini. Tipe gaya berkhotbah pun ada yang sekedar menghibur, mencari massa, ya. Biasanya khotbah-khotbah yang demikian itu ditampilkan dengan gaya yang lucu, yang jenaka, ya. Jadi orang senang dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang diiringi dengan seperti lawak, seperti hal yang lucu tadi ya. Ada yang serius karena menekankan benar-benar tentang satu ajaran, tentang satu kebenaran, biasanya untuk merubah karakter, ya. Ada yang serius karena ini benar-benar menekankan satu kebenaran, satu pengajaran yang kuat begitu ya. Antara lain seperti
perubahan karakter, ya, perubahan cita rasa, pola berpikir. Dan ini harus ditekankan dengan serius supaya orang bisa konsentrasi kepada berita tersebut. Nah, dalam pelayanan ini selama 32 tahun saya melayani umat Tuhan, telah berbagai cara saya berkhotbah dan saya sampaikan pesan dan juga termasuk berbagai cara saya menolong orang itu untuk bisa mengerti kebenaran. Antara lain saya membantu ekonomi jemaat seperti memberikan beasiswa anak-anak, menampung orang yang tidak memiliki tempat tinggal, memberi modal mereka yang tidak punya modal, ya kita pinjemin gitu untuk modal mereka gitu. Terus kemudian yang terakhir saya membangun sebuah pelayanan mujizat sehingga saya pernah memiliki sebuah tempat pelayanan yang saya sebut sebagai House of Healing, ya pelayanan mujizat, kesembuhan ilahi, karunia-karunia roh. Namun dari semua pendekatan tersebut tidak banyak orang yang lantas benar-benar mau mengasihi Tuhan dan terbuka pikirannya. Saudara, sering ya saya melayani seseorang, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan ilahi. Ada yang datang digotong-gotong tidak bisa jalan, masih lumpuh, begitu selesai ibadah langsung bisa berdiri dan pulang dengan jalan yang tegak. Ada yang tangannya lumpuh, tidak bisa bergerak, terus kemudian dia bisa bergerak lagi, bahkan dia cerita bisa menimba lagi. Tetapi tidak banyak yang mereka kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu sama dengan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Hanya satu yang kembali memuliakan Tuhan. Yang 9 jalan menurut jalannya sendiri. Ketika orang telah dibantu ekonominya pun dan mengalami kesuksesan, kemakmuran, mengalami kebaikan Tuhan secara berkelimpahan, ternyata bantuan keuangan belum tentu bisa menjadi jaminan dapat menyadarkan orang tersebut untuk memperagakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dibantu beasiswa juga tidak lantas punya rasa terima kasih kepada Tuhan dan mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan setelah mereka lulus dan bekerja. Ya, banyak dari mereka sudah mendapatkan pekerjaan, mereka lulus di sekolah yang baik. Ketika mereka dewasa, mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam kekudusan, bahkan beberapa dari mereka hidup jauh dari Tuhan atau malah meninggalkan Tuhan demi pria atau wanita yang beragama lain. Ya. Nah, saudara, saya merenungkan kan 32 tahun itu saya evaluasi. Ya, saya evaluasi apa yang sudah kami capai, ya bagaimana kita melayani Tuhan. Dan saya semakin menyadari siapa manusia. Dahulu khotbah-khotbah favorit saya itu misalnya diambil dari kisah Yosafat, Raja Yehuda yang berhasil memenangkan perang tanpa harus mengayunkan pedang dan tombak dan panah, ya kan? Yosafat dikepung orang-orang dari pegunungan Seir, Bani Moab, Amon ya, sampai dia nggak bisa keluar dari benteng, sampai dia ketakutan, tetapi dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan membuat mujizat. Demikian juga yang terjadi pada Hizkia, Raja Israel, Raja Yehuda yang terkepung, ya. Mereka diberi mujizat Tuhan sehingga orang-orang yang melawan mereka itu binasa sendiri. Juga saya senang membagikan tentang Yusuf anaknya Yakub yang akhirnya menjadi raja muda Mesir. Setelah bersusah payah, setelah jatuh bangun, difitnah, ya, dikhianati kakaknya, akhirnya Tuhan menolong dia naik pangkat menjadi raja muda di Mesir. Saya khotbahkan pertolongan Tuhan, kesejahteraan yang akan mendatangi mereka yang setia, dengan harapan orang-orang yang mendengarkan khotbah itu mau menyimak dan dapat mengerti siapa Allah dan mengasihi Allah. Tetapi nyatanya, sebaik apapun ilustrasi saya dalam khotbah, ya sebaik apapun saya berusaha untuk melucu supaya mereka bisa tertarik pada khotbah itu, sedetil apapun khotbah saya menemukan banyak orang Kristen yang sebetulnya tidak peduli sama Tuhan. Mereka hanya peduli bahwa masalah mereka segera mendapat jalan keluar, kesulitan mereka segera mendapat pertolongan, doa-doa mereka segera dikabulkan, penyakit segera disembuhkan, dan segera menikmati kemakmuran dan kesuksesan. Kami sekolahkan orang-orang di STT dengan harapan bisa melayani Tuhan dengan tulus, ya mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami muridkan banyak orang dengan harapan mereka peduli kepada tanggung jawab yang dikehendaki oleh Bapa. Tapi nyatanya hanya sedikit yang menyadari panggilan tersebut dan selebihnya semaunya sendiri. Kita belajar dari semua pengalaman tersebut, ya kita sadar bahwa kita tuh menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit, lebih pelik daripada sekedar masalah sakit penyakit, lebih berat daripada masalah kebangkrutan atau kekurangan ekonomi, kesejahteraan. Tapi kita berhadapan dengan roh jahat dalam koordinasi iblis yang berusaha mensabotase pekerjaan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita berhadapan dengan naluri dosa atau kodrat dosa,
pada setiap orang yang terlanjur membangun kubu atau benteng dalam otak di banyak orang Kristen. Hal ini kurang saya sadari di awal-awal pelayanan saya ketika saya masih muda dahulu. Saya terlalu terpesona dengan pengalaman pelayanan eksorsisme atau pelepasan, pelayanan inner healing. Saya berpikir orang kalau sudah rebah didoakan, dia akan sungguh-sungguh cinta sama Tuhan dan akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya berpikir bahwa itu sudah menyelesaikan tabiat dosa. Ternyata tidak. Ya. Iblis menghantam saya dengan telak karena kenaifan saya, kepolosan saya, dan ketidakmengertian saya pada kemampuan iblis mengelabui banyak orang. Ya, termasuk saya sendiri yang dikelabui ya. Saya dibuat merasa ketika saya bisa melepaskan orang dari kesurupan, berdoa kepada seseorang yang sakit dan orang itu mengalami kesembuhan. Saya kira saya sudah memenangkan orang yang saya layani tersebut. Dugaan saya tersebut ternyata salah besar. Saya baru menyadari firman yang berkata seperti anjing kembali kepada muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya, demikianlah yang terjadi kepada banyak orang Kristen atau banyak orang yang kami layani pada masa yang lalu. Di sini saya belajar bahwa ketika orang dibuat pandai, ketika orang dibuat kaya atau minimal sejahtera, ketika orang menerima mujizat kesembuhan, bahkan ketika orang menerima karunia-karunia supranatural, dapat berbahasa roh, bahkan orang yang pernah kami doakan pada masa yang lalu itu melihat surga, matanya melihat Firdaus, ya melihat malaikat dan sebagainya. Ternyata itu semuanya tidak membuat orang lantas bisa berubah karakternya, berubah cita rasanya, berubah pola berpikirnya dari manusia yang lama ke manusia yang baru. Saya punya banyak contoh dengan orang-orang yang saya layani yang akhirnya kembali kepada kubangan yang lama. Dalam Roma pasal 7, Paulus menyadari benar kelemahan dirinya akibat kodrat dosa. Maka ia mengajari kita sebagai berikut. Roma pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan satu persatu buat saudara. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat jasmani, terjual di bawah dosa. Saudara garis bawahi, terjual di bawah dosa. Ini merupakan kodrat kita. Ada dosa yang mengendalikan hidup setiap orang, termasuk saya. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan, aku bersifat jasmani, aku bersifat daging. Ada kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan keinginan dosa. 15. Sebab aku tidak mengerti apa yang kulakukan, karena aku tidak melakukan hal yang kuinginkan, melainkan aku melakukan hal yang kubenci. Di ayat 15 ini Paulus mengeluh, ya. Dia tahu mana yang baik, tetapi dia cenderung atau terdorong atau diajak untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, saya tidak tahu apa yang tidak dia sukai, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan yang sebetulnya bertentangan dengan kehendak Allah. Saya tidak tahu, tetapi saya bisa mengerti apa yang ada di dalam hati Paulus, suatu kegoncangan, suatu dilema yang dihadapi. 16. Akan tetapi, jika aku melakukan sesuatu hal yang tidak ingin kulakukan, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi sekarang bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalamku. Paulus mengakui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu rohani. Hukum Taurat itu hukum yang datang dari Allah. Tetapi dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada suatu kuasa, ada suatu kekuatan yang mendorong dia untuk tidak mentaati hukum Taurat tadi, baik yang secara fisik yang kelihatan mata maupun yang di dalam batin. Tetapi dosa itu yang mendorong dia untuk melawan hukum tersebut. 18. Sebab aku tahu bahwa tidak ada hal yang baik yang hidup di dalamku, yaitu di dalam kedaginganku. Karena kehendak itu ada di dalam diriku, tetapi untuk melakukan yang baik itu tidak. Ya, dalam dirinya Paulus menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya yang mendorong untuk memberontak kepada Allah. 19. Sebab aku tidak melakukan perbuatan baik yang ku kehendaki, tetapi aku melakukan hal yang jahat yang tidak ku kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya ayat-ayat ini tadi, termasuk tadi ayat 19, itu bukan berbicara tentang Paulus yang dahulu sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Damaskus. Bukan itu saja, tetapi pada saat Paulus menuliskan surat Roma ini ataupun surat-surat yang lainnya, dia menyadari ada di dalam dirinya suatu dorongan yang terus-menerus untuk membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Ya, ayat 20. Jadi,
Jika aku melakukan hal yang tidak ku kehendaki, itu bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalam aku. Ya, ada dosa, ada naluri dosa yang membuat dia, yang mendorong dia untuk melakukan yang berlawanan dengan Tuhan. Ayat 24, aku manusia celaka. Saudara, ini kesedihan Paulus. Karena terus-menerus dia harus berjuang untuk melawan keinginan tadi. Ya, keinginan naluri dosa tadi. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Ya, saudara, Paulus menyadari benar bahwa naluri dosa ini kalau nggak dikendalikan akan membuat dia akan terbuang ke neraka selamanya. Walaupun dia adalah rasul yang diurapi oleh Tuhan. 25. Syukur kepada Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Ya, jelas. Di sini dia menyadari betapa beruntungnya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena di sini adalah kesempatan. Kesempatan untuk dia bisa mendapat kekuatan dari Allah untuk melawan naluri dosa itu. Dari mana? Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus ada firman Allah, ada Injil, ada Roh Kudus yang bisa menguatkan kita melawan keinginan dosa atau naluri dosa. Dari uraian Paulus tersebut kita bisa melihat bahwa Paulus sangat mengerti bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang kuat dan jahat, yang mendorongnya untuk berontak dan keluar dari tatanan kekudusan dari Allah. Menyikapi fakta tersebut, ada yang menarik dalam diri Paulus yang perlu menimbulkan pertanyaan kita. Mengapa Paulus bisa bertahan sekian lama sampai akhir perjalanan hidupnya, walaupun serangan keinginan dagingnya itu masih kuat? Mengapa ia bisa melawan? Nah, ini mesti menjadi pertanyaan buat saudara yang saudara setiap hari bergumul dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya menemukan ada beberapa jawaban. Yang pertama, pengertian Paulus atau lebih tepatnya penemuan Paulus kepada kebenaran firman, itulah yang menguatkan dia. Itulah yang membuat dia memiliki kuasa untuk melawan keinginan daging. Terus yang kedua, dalam dirinya ia berhasil membangun karakter ilahi, terutama kesetiaan kepada Sang Juru Selamatnya. Terus yang ketiga, karena Paulus telah membangun pondasi yang kokoh untuk bangunan iman di atasnya. Ada pondasi yang masif, pondasi yang kokoh, yang tahan terhadap goncangan apapun. Nah, bagi Anda tentu harus Anda pikirkan dengan serius apa yang harus Anda lakukan supaya Anda juga bisa bertahan seperti Paulus dan para rasul yang lainnya dari seretan naluri dosa. Mengapa saya harus katakan dipikirkan dengan serius buat Anda? Karena umur kita ini yang rata-rata hanya 70 tahun itu sebetulnya sangat pendek. Walaupun kalian yang masih umur 20, 19 itu masih jauh untuk mencapai umur 70, masih 50 tahun, masih 40 tahun ya. Tetapi 40-50 tahun itu sebetulnya pendek sekali kalau tidak kalian perhatikan dengan baik-baik, tidak kalian hargai kesempatan tersebut ya. Terus yang kedua, karena di dalam Roma ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Sekecil apapun yang kita lakukan, jika kita berontak kepada Allah, maka itu maut. Dan itu ditegaskan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26-27, Allah dengan tegas dalam menerapkan hukum kepada orang-orang yang main dengan kebenarannya itu, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk membuang, melemparkan orang-orang yang suka memberontak itu ke api yang kekal. Saya bacakan. Sebab jika dengan sengaja kita tetap berbuat dosa sesudah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa-dosa itu. Ayat 27, yang ada hanyalah penantian yang menakutkan akan penghakiman dan kobaran api yang akan membinasakan musuh-musuh Allah. Jelas, saudara, ini berbicara tentang orang Kristen, bukan orang beragama lain. Ini berbicara tentang orang Kristen yang pernah atau yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, tetapi tidak mau menurutinya. Ini saya tidak berbicara tentang orang Kristen yang lantas berbuat jinah, yang lantas membunuh, yang merampok, yang menganiaya orang, yang menipu orang, yang mabuk-mabukan, berjudi, dan semua perbuatan najis lainnya. Ini tidak. Ini berbicara tentang orang yang sudah mengetahui kebenaran panggilan Tuhan untuk berjalan kemana Tuhan inginkan, tetapi dia menolak, seperti kisah Yunus yang disuruh untuk memberitakan kabar kebenaran itu kepada orang-orang Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak mau Niniwe diselamatkan. Nah, hati yang seperti itu adalah orang-orang yang menolak pengetahuan tentang kebenaran, yang menolak panggilan Tuhan, dan itu penantiannya mengerikan. Karena apa di sini dikatakan kobaran api menanti mereka. Nah, terus yang keempat adalah
Allah tidak mau kita yang dipilih beliau ini itu maju mundur di dalam Tuhan, maju mundur melayani Tuhan, maju mundur melakukan yang dikehendaki Allah. Di dalam ayat yang ke-36, 39 saya bacakan, sebab kamu membutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah sehingga kamu mendapatkan apa yang dijanjikannya. Sebab tidak lama lagi ia yang sedang datang akan tiba dan tak akan menunda. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan jika ia mundur ketakutan, maka jiwaku tak akan berkenan kepadanya. Kita bukanlah orang-orang yang undur kepada kebinasaan, melainkan orang-orang yang beriman kepada pemeliharaan jiwa. Saudara, ayat 38 itu penting. Dan jika ia mundur ketakutan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan tapi diperhadapkan kepada masalah atau diperhadapkan kepada pengajaran yang keliru lalu mundur dari panggilan Tuhan, saudara, Tuhan katakan, maka jiwaku, ini bicara Tuhan ya, takkan berkenan kepadanya. Ya. Setelah mempelajari dan mengamati dari semua orang yang saya layani, yang mengalami kejatuhan kembali, baik di dalam kelakuan mereka yang menjadi amoral maupun di dalam paradigma atau pengertian tentang jalan yang benar sesuai yang dikehendaki Allah. Nah, saya mengingatkan kepada saudara, jangan sampai saudara terlampau jauh melanggar kehendak Tuhan. Ya, saya pernah berdoa untuk orang-orang yang kemudian mendapat karunia-karunia khusus, ya karunia-karunia ajaib gitu. Tapi ketika mereka mendapatkan karunia-karunia itu, mendapatkan penglihatan-penglihatan yang masih tanda kutip, ya belum tentu itu berasal dari Tuhan, ya perlu diuji sih sebetulnya ya. Nah, mereka ini mengeraskan hati karena mereka merasa bahwa mereka sudah benar, mereka sudah memiliki kartu pas dengan Tuhan, sudah memiliki nomor khusus, nomor saktinya Tuhan, istilahnya memiliki hotline-nya dengan Tuhan, ya. Terus kemudian mereka menolak apa yang dinasihatkan, menolak untuk hidup yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kepada penglihatan-penglihatan seperti itu. Nah, saya bilang ini seperti orang yang hidup di dalam dunia perdukunan. Berkaitan dengan naluri dosa yang tidak mudah dikendalikan, baik orang yang kurang berpengalaman atau orang yang berpendidikan rendah, ya. Saya tidak menghina orang yang tidak sekolah tinggi, bukan begitu maksudnya. Maupun orang-orang yang pandai secara kognitif, orang-orang cerdas, mungkin juga punya gelar kesarjanaan S1, S2, dan seterusnya ya. Sebetulnya yang kita hadapi adalah masalah pondasi iman dari yang bersangkutan. Apakah orang tersebut memiliki pondasi iman yang kokoh atau bukan? Atau pondasinya cuma dangkal? Ya. Pondasi yang kokoh adalah firman Tuhan yang dimengerti dengan benar. Saya kasih warna kuning di sini ya, saudara baca sendiri, yaitu firman Tuhan yang dimengerti dengan benar. Karena ada orang memang membaca firman Tuhan, ya mereka mengandalkan satu ayat firman Tuhan tetapi dimengerti dengan salah. Sebab ada orang yang mengajar firman, bertekun dengan firman tetapi salah mengerti. Lalu menerapkannya, bahkan mereka menjadi penyesat yang merusak. Nah, para perusak kebenaran ini sebetulnya sama dengan nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Dan bagi mereka hidup di bawah ancaman yang tegas seperti yang tertulis di Matius pasal 8 ayat ke-6. Saya sendiri jika membaca ayat ini, timbul ngeri loh. Saya takut benar untuk saya sembarangan ngomong akhirnya salah mengajar. Jangan sampai saya salah mengajar. Matius 18 ayat 6. Akan tetapi siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Saudara jangan bayangin batu kilangan itu seperti kayak kerikil atau batu koral ya segede genggaman ini. Bukan. Saya sudah melihat di Yerusalem sendiri bentuk dan besarnya batu kilangan ini. Batu kilangan ini saya nilai itu bisa beratnya sampai 1 ton, bahkan mungkin lebih karena batunya besar sekali untuk menggiling biji-bijian supaya sampai bisa keluar minyaknya atau menggiling anggur supaya terperas begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bayangin kalau orang itu dikatakan di sini diikatkan di lehernya batu kilangan tadi lalu dicemplungin di dalam laut. Pasti orang itu akan ketarik ke bawah walaupun dia pintar berenang sekalipun, ya. Nah, satu-satunya cara untuk menanamkan pondasi iman yang benar hanyalah dengan belajar pada sumber yang orisinil, yang benar, yang asli, yakni Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 28-29, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan.
pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Garis bawahi, lihat warna kuning yang saya tampilkan di sini. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Tuhan, belajar bagaimana lemah lembut, bagaimana menerapkan rendah hati itu. Jika saudara mau belajar kepada Tuhan, maka harus belajar teladan beliau, yaitu rendah hati dan lemah lembut, supaya bisa mengerti kebenaran tanpa ngeyel, tanpa debat kusir, tanpa adu argumentasi. Terima kebenaran itu seperti apa adanya dengan lapang dada. Orang yang rendah hati akan mau belajar dan bersedia ditegur, bersedia diarahkan. Saudara, lawan rendah hati adalah keras kepala, ya, kepala bebal. Orang yang keras kepala itu seperti Firaun di zaman Musa, seperti Yudas Iskariot, atau Raja Saul, raja pertama Israel, atau Raja Zedekia, Raja Yehuda yang terakhir. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka melihat mujizat, mereka melihat tanda-tanda dari Tuhan, tetapi mereka berjalan semaunya sendiri. Sedangkan lawan lemah lembut adalah gengsi yang tinggi, merasa dirinya sudah pinter, sehingga merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling pandai, ya. Lalu tersinggung bila ditegur dan diarahkan, lalu dia marah gitu ya. Orang-orang ini diibaratkan seperti Yanes dan Yambres di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita tinggalkan kekerasan hati kita demi nyawa kita masing-masing. Untuk itu saya tidak mengajarkan bagaimana menghabiskan waktumu hanya untuk berjam-jam bernyanyi, bermazmur, berdoa, ya, memuji-muji Tuhan, tidak. Tetapi saya mengajarkan kepada saudara harus seimbang. Engkau memuji Tuhan, engkau bernyanyi, engkau berdoa. Tetapi perubahan karakter, perubahan cita rasa, perubahan pola berpikir itu juga harus berjalan dalam hidupmu. Saya tidak terlalu peduli apakah Anda memuji dengan berjingkrak-jingkrak seperti di dalam KKR, apalagi kalau KKR atau ibadah orang muda, ya, sorak-sorai dengan suara band yang bising, dengan lantunan yang keras gitu. Atau ada yang pakai tiup trompet Yahudi atau shofar itu ya, sampai ribut begitu ya. Bagi saya itu tidak penting. Bahkan jika itu dianggap penting, maka saya anggap praktek-praktek ibadah yang seperti itu ya, walaupun itu dijudulkan ibadah Kristen dengan tanda salib sekalipun, itu sebetulnya seperti mistis. Lalu apa bedanya dengan okultisme dan perdukunan yang ibadahnya juga perlu media-media tertentu? Saudara-saudara mengerti bahwa Tuhan berkata di Yohanes pasal 4 akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa bukan seperti orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem dan bukan seperti orang Samaria menyembah di Gunung Gerisim. Itu berbicara apa tentang penyembahan di Yerusalem, itu berbicara tentang penyembahan dengan sistem, dengan liturgi. Ya, hanya mengandalkan urutan-urutan ibadah seperti itu. Sedangkan ibadah di Gunung Gerisim, ibadah Samaria itu adalah ibadah-ibadah yang mistis, ibadah-ibadah yang memerlukan media-media tertentu. Ya, karena apa? Orang-orang Samaria itu kan campur aduk dengan perdukunan, dengan penyembahan berhala. Ibadah kita adalah perubahan hidup kita masing-masing menjadi sempurna yang dikehendaki oleh Bapa. Dan Alkitab itu adalah kitab suci yang ditulis oleh puluhan penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu membawa kita, kalau kita ini benar-benar rendah hati dan lemah lembut, akan membawa kita kepada yang dikehendaki Bapa dan membawa kita menjadi semakin sempurna. Dan ini pengertian tentang penulisan Alkitab itu membedakan kita dengan pengertian di agama lain. Jika agama lain percaya bahwa kitab sucinya itu turun dari langit, blek, sak buku begitu ya. Nah, kita percaya bahwa kitab suci ini diberikan oleh Tuhan melalui pewahyuan hikmat kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Maka kebenaran yang kita harus mengerti dan imani harus bersifat holistik atau bersifat keseluruhan atau terintegrasi satu dengan lainnya. Kita tidak bisa mempercayai sebuah doktrin yang diambil dari satu ayat walaupun dibuktikan dengan pengalaman spesial. Misalnya ini kayak saya nih, saya mengalami mujizat, saya mengalami tanda-tanda ajaib, ya, saya mengalami penglihatan, terus kemudian saudara mengikuti jejak saya dan harus seperti saya, ya itu tidak benar, itu tidak bisa, ya. Tetapi kita harus melihat firman Tuhan itu secara holistik, secara keseluruhan, tanpa ada yang disunat. Ya, kita nggak bisa mengesampingkan sebuah ayat yang lainnya demi kita mempertahankan ayat-ayat yang tertentu. Saya punya segudang pengalaman mujizat, saya punya segudang pengalaman jawaban doa-doa saya yang dikabulkan oleh Tuhan,
termasuk bagaimana saya mendapatkan pekerjaan yang di tempat ini, ya sehingga saya bisa membangun pelayanan ini tanpa harus mengandalkan persembahan dari jemaat, ya. Saya bisa mendapatkan istri, walaupun dulu istri saya atau pacar saya pada waktu itu belum mengenal Tuhan, dan saya tidak menginjili dia. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika wanita ini boleh menjadi istri saya cuma minta satu hal, Tuhan lawat dia, sehingga dia bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan kabulkan, pada waktu dia sembahyang, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengajak dia untuk bertobat, untuk terima dia sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Nah, saudara, kalau saya buat pengalaman itu sebagai doktrin saya, sebagai dasar pengajaran saya, belum tentu orang lain diberi kesempatan yang sama. Saya tidak akan menjadikan pengalaman saya waktu pas mendapatkan anak, ya, waktu pas saya berdoa untuk anak dan istri saya atau orang lain yang disembuhkan dari segala penyakit yang mematikan, ya karena saya berdoa, saya tidak mau itu jadikan sebuah doktrin. Ya. Saya tidak mau pengalaman supranatural saya dijadikan dasar pengajaran saya lalu ditekankan kepada Anda. Sebab Anda masing-masing itu spesifik, khusus, dan punya jalan hidup masing-masing. Yang saya pegang dan saya dorong kepada saudara adalah di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, kayak yang saya khotbahkan minggu lalu. Supaya saudara setia sampai mati. Setia apapun keadaan Anda, setia apapun keberadaan Anda, setia apapun talenta yang engkau berikan, engkau diberi 1, setialah. Engkau diberikan 2, setialah. Apalagi kalau engkau diberikan 5, berkelimpahan, setialah sampai terakhir. Ya. Dan itulah yang dipahami Paulus dan para murid ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun dari murid-murid tersebut yang pertama sampai generasi yang ketiga, saudara tahu, mereka tidak ada yang matinya itu nyaman. Mereka bisa bertahan sampai kepada maut yang mengerikan. Kenapa? Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka memiliki pengertian yang benar di dalam firman Tuhan. Mereka menanamkan pondasi iman ini dengan kuat. Karena mereka mau belajar. Ya, belajar dari Roh Kudus. Dan mau tunduk kepada firman Tuhan. Mereka akhirnya berani tidak menyayangkan nyawa mereka. Dan yang dipahami Paulus dan para murid lainnya itu ditunjukkan di dalam Roma pasal 7 tadi, serta kitab-kitab lainnya seperti Yakobus, Petrus, dan lain-lainnya ya. Kita tahu bahwa mereka tahu kelemahan mereka, yaitu kodrat dosa. Dan mereka dengan pengetahuan firman Tuhan, mereka memberangus naluri dosa dan keinginan duniawi mereka. Mereka tidak izinkan kedagingan dan keinginan mata mencuat ke permukaan hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berubah. Mereka harus mau berubah. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu tujuan mereka untuk menyenangkan hati raja di atas segala raja. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi saudara, itu sebabnya saya merekam khotbah saya ini, itu sebabnya saya membagikan khotbah ini kepada saudara. Ya, berubahlah. Lawan semua keinginan dosamu itu dengan dasar firman Tuhan yang benar. Ya, lawan keinginan-keinginan dagingmu, keinginan matamu tadi dengan dasar firman Tuhan yang benar. Maka Roh Kudus akan menolongmu untuk mengalahkan mereka dan engkau akan menjadi sempurna. Dan saya sangat percaya itu. Ya, kita bisa disempurnakan. Kalau tidak mungkin Tuhan berkata demikian toh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.